Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 Sistem Informasi Manajemen. Kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami dan memperkenalkan nama saya Albayo Jibanitis NIM 013 dan teman saya yang lainnya yaitu Dianda Maulida Fadila 159, Muhammad Prasojo Adien 396, Seli Rahmawati Devi 207, Wulan Fitria 186, dan Nadia Melani Putri 354. PT Coca-Cola Amatir Indonesia. Office Jawa Barat Bekasi, Kantor Pusat Jalan Tengku Umar, Kilometer 46 Cibitung, Bekasi 17520. Nomor telepon 02188322222. Selanjutnya ada product knowledge. Yang pertama ada Minute Maid Palpi, Coca-Cola, Sprite, Fresti, dan Fanta. Profil company. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962 dan diproduksi secara lokal sejak tahun 1932. Setelah sempat berhenti beroperasi pada tahun 1942, Coca-Cola mulai diproduksi kembali oleh Indonesia Butter Limited atau IBL, perusahaan nasional yang didirikan oleh T.H. Tikoalu, Tatang Nana, dan Hari Handoyo. Pabrik tersebut memproduksi 1.000-1.500 cases Coca-Cola setiap harinya dan memperkerjakan 25 orang yang dibantu oleh 3-7 truk untuk pendistribusian. Coca-Cola Amatir Indonesia atau CCAI merupakan produsen dan distributor minuman non-alkohol siap minum terkemuka yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992. CCAI memproduksi dan mendistribusikan produk di bawah lisensi The Coca-Cola Company. Di tahun 2016, Coca-Cola Amatil Indonesia memperkerjakan lebih dari 12.000 karyawan, orang di 8 pabrik pembotolan dan lebih dari 200 pusat penjualan dan distribusi di seluruh negeri. Coca-Cola Amatil Indonesia adalah mitra pembotolan utama untuk Coca-Cola System dan bisnis investasi Australia terbesar di Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1992. Penggunaan sistem informasi Operational Support System atau OSS yang ditujukan untuk memproses data yang dihasilkan dan digunakan dalam operasi bisnis perusahaan. Aplikasi ini terbagi dalam sistem yang berbeda. Sistem yang berhubungan dengan transaksi penjualan dan pengelolaan data master dilakukan oleh aplikasi basis, sedangkan domain yang terkait dengan transaksi keuangan dan transaksi ke pemasok dilakukan oleh aplikasi Oracle Finance. Yang pertama ada basis, yaitu ada article master, outlet master, order entry, sales accounting, dan account receivable, dan investor management. 2. Oracle Finance. Aplikasi ini dibangun di atas platform Oracle Database yang sudah terbukti dan teruji karena banyak digunakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur maupun keuangan. Beberapa modul yang ada dalam aplikasi ini antara lain, yang pertama vendor master, kedua fixed asset, ketiga purchasing, keempat general ledger. Management Support System atau MSS. MSS ditujukan untuk melakukan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajemen perusahaan. Sistem pendukung manajemen di PT Coca-Cola Amatil Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Company Dashboard, Hypersion S-Base, SQL Server Reporting Service. Implikasi atau penerapan DSS dalam perusahaan. Salah satu metode yang digunakan itu adalah market-based analysis, di mana mekanismenya harus didahului oleh analisis yang mendalam mengenai data transaksi pelanggan dengan menggunakan konsep data mining. Penggunaan data mining ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan bagi manajemen dan memungkinkan perusahaan untuk mengelola informasi yang terkandung di dalam transaksi menjadi sebuah knowledge. Dengan begitu, pendapatan perusahaan dapat meningkat dan di masa yang akan datang perusahaan dapat lebih kompetitif. Saat ini, PT Coca-Cola
memiliki sistem yang sudah terintegrasi berupa Enterprise Resource Planning yang menunjang seluruh proses bisnisnya ada, namun belum maksimal digunakan sebagai referensi bagi penetapan strategi pemasaran perusahaan. Oleh karena itu, peran DSS sangat dibutuhkan untuk menggali dan melakukan analisis perilaku konsumen terhadap pembelian suatu produk melalui data historikal transaksi pelanggan selama 2 tahun. PT Coca-Cola menjadikan beberapa parameter dalam pengambilan keputusan antara lain ranking atau peringkat berdasarkan revenue yang diperoleh di setiap wilayah, penetrasi pasar, basket index untuk mengetahui persentase pembelian produk PT Coca-Cola. Market share produk PT Coca-Cola dibandingkan dengan produk perusahaan lain, jumlah penjualan produk, dan nilai penjualan retail setiap bulan untuk peningkatan penjualannya. Oke, selanjutnya adalah sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder berupa deret waktu atau time series dengan periode 2 tahun terakhir. Jenis sumber data berasal dari data eksternal perusahaan yang didapatkan melalui kerjasama antara PT Coca-Cola Amatil Indonesia dengan masing-masing outlet melalui trading term yang telah disepakati kedua belah pihak. Untuk saat ini, PT Coca-Cola Amatil Indonesia telah bekerja sama dengan outlet seperti Matahari, Carrefour, Giant, dan Indomaret. Melalui proses training didapatkan akurasi data mendekati 98%, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan, khususnya untuk mendukung strategi pemasaran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penerapan aplikasi DSS ini digunakan untuk mendukung strategi pemasaran dalam melakukan penetrasi pasar, sehingga diharapkan perusahaan mampu mengembangkan sebuah sistem consumer profiles. Harapannya, perusahaan mampu membuat dan melakukan promosi yang efektif berdasarkan segmen pasar yang sesuai, sehingga target penjualan akan mudah tercapai dan tidak kalah bersaing dengan kompetitor. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan terkait penggunaan DSS di PT Coca-Cola Amatil Indonesia, pentingnya peranan DSS di PT Coca-Cola Amatil Indonesia adalah memberikan kemudahan dalam memproses data atau informasi bagi manajemen PT Coca-Cola Amatil Indonesia, khususnya marketing dan research and development. Selain itu, DSS membantu dalam penghematan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan dengan data yang tersedia, serta mampu menyajikan berbagai alternatif. Kemampuan DSS ini dapat dimanfaatkan untuk menyediakan bukti tambahan sebagai penjelasan dalam memperkuat posisi manajemen terhadap penentuan strategi marketing dan produk PT Coca-Cola Amatil Indonesia di pasar. Penerapan DSS yang dilakukan di PT Coca-Cola Amatil Indonesia pun dapat meningkatkan produktivitas dan kontrol implementasi dari manajemen. Penggunaan DSS di PT Coca-Cola Amatil Indonesia memiliki peranan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya di divisi marketing. Berbagai manfaat yang dirasakan manajemen diantaranya mendukung program promosi pemasaran, membantu penetrasi pasar, dan memahami perilaku konsumen, mengoptimalkan penentuan tata letak, dan membantu perusahaan dalam melakukan forecasting. Saran. Potensi resiko aplikasi DSS ini terjadi apabila perusahaan sulit mendapatkan data eksternal dari outlet karena data merupakan komponen utama dan vital dalam pemanfaatan DSS ini. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kerjasama dengan outlet seperti membagi hasil pengelolaan data sehingga outlet dapat merasakan manfaat yang sama.